Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki atau melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 ya, tentang ayo membayar zakat. Membayar zakat pada kesempatan kali ini terkhusus untuk materi orang yang berhak menerima zakat. Pada pembelajaran ini, kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keempat, menunjukkan hikmah zakat fitrah dan sedekah sesuai implementasi dari rukun Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran kita kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini pembelajarannya memiliki tujuan yaitu agar kalian bisa menganalisis dan juga dapat memahami lalu menjabarkan dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Kita lanjutkan ya. Materi sebelumnya, materi 2 minggu yang lalu dan pada minggu yang lalu, yaitu tentang makna dan pembagian zakat. 2 minggu yang lalu kalian telah mempelajari materi tentang makna zakat, yaitu makna zakat yang berfungsi untuk mensucikan diri. Dan minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang pembagian zakat. Ada berapa macam? Ada 2 macam pembagian zakat. Yang pertama zakat apa? Fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah untuk apa? Ya, untuk membersihkan badan, untuk membersihkan jiwa kita, yaitu dengan membayar berupa makanan pokok, berupa beras, atau bisa diuangkan. Yang kedua zakat mal, zakat harta, yang diambil berapa persen? Iya, 2,5%. Baik, ayat yang kalian pelajari pada kesempatan yang lalu adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Innas salataka sakanul lahum wallahu sami'un alimun. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi penentram jiwa, ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu pembelajaran 2 pekan lalu dan pekan lalu. Sekarang kalian akan mempelajari, lalu setelah dapat zakat, zakatnya mau ditaruh kemana? Akan diberikan kepada siapa? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Apakah untuk mereka ini? Apakah untuk ini? Gaming ya, gamer? Apakah untuk ini? Guru atau siswa? Apakah untuk ini? Anggota DPR. Apakah untuk ini? Wah, Atta Halilintar Rakayat. Apakah untuk itu zakatnya? Kita pelajari dulu ya. Zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dulu Pak Guru baca sepotong-sepotong agar kalian memahami mana yang termasuk dalam pembagian orang yang menerima zakat. Sebagai berikut. Innamas shadaqatu. Perhatikan di sini ada warna hitam
di sini berwarna hitam. Sungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara, untuk fuqara, fakir, untuk orang-orang yang fakir. Ini biru ya. Dan wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Ini wal amilina 'alaiha, wal amil, pengurus zakat. Jadi yang mengurusi zakat dapat zakat. Iya, karena mereka telah mengurusi zakat. Namanya apa? Wal amilina 'alaiha, amil namanya, amil. Lalu selanjutnya wal muallafi qulubuhum. Jadi orang yang muallaf, orang yang baru masuk Islam. Di sini ini para muallaf yang dibujuk hatinya. Wa firqab, budak. Ini wal gharimina, gharim. Gharim itu apa? Orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa banis sabil, ibnu sabil, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Sebelumnya, mari kita baca dulu ayat ini. Kalian menirukan setelah Pak Guru. Paham? Baik. Innamas sadaqatu. Sekali lagi. Innamas sadaqatu. Baik. Lil fuqara'i. Benar. Wal masakini. Ya, wal amilina 'alaiha. Bagus. Wal muallafi qulubuhum, wal muallafi qulubuhum, wa firqab, wal gharimina, wa fi sabilillahi, wa fi sabilillahi, wa banis sabili, faridatan minallah, faridatan minallah, wallahu alimun hakimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga kalian juga sudah hafal tentang ayat ini. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Jadi kalau kita lihat tadi ada berapa jumlahnya? 8, yaitu 1 orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat. Tadi apa namanya? Amil. Yang keempat muallaf. Yang kelima adalah orang budak atau apa tadi? Yang keenam adalah orang-orang yang berhutang. Apa tadi? Gharim ya. Yang ketujuh untuk jalan Allah. Yang kedelapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kita akan bahasnya satu persatu supaya kalian paham. Apa itu? Yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan tentang fakir dan miskin. Di sini ada sebuah gambar. Itu adalah ciri orang fakir. Fakir itu apa? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya tenaga, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang fakir tidak punya pekerjaan, hidupnya terlunta-lunta, nggak punya harta, tidak punya tenaga, itu fakir. Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi kurang gajinya. 2 ya, fakir, miskin. Yang ketiga yaitu tentang pengurus zakat, disebut dengan apa anak-anak? Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat. Kalian ingat ketika di bulan Ramadan lalu kalian bersama ayah kalian atau bapak kalian ke masjid membayar zakat, ada petugas menerima zakat. Petugas itulah amil. Iya, paham ya? Iya, benar. Sekarang adakah yang pernah melihat atau mendengar Basnas? Ya, ini sering membantu siswa ya, terutama tidak mampu, yang diberi sepatu, tas, buku dan lain sebagainya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu juga salah satu pengurus zakat. Lalu ada lagi lazismu,
lembaga amal zakat yang dimiliki oleh lembaga Muhammadiyah. Lalu ada juga yang dimiliki oleh NU, namanya Lazis. Itu amal zakat. Apakah itu saja Pak Guru? Banyak. Silakan kalian browsing di internet, pengurus zakat atau amil atau lembaga amil zakat yang ada banyak sekali ya. Pak Guru contohkan di sini 4 tadi. 1, 2, 3 yang ini ditambah 1 yang ada di masjid. Paham? Yang keempat sekarang adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, pernah lihat ini? Oh, tapi Deddy Kobuser orang kaya Pak Guru. Nggak apa-apa. Bukan karena kayanya zakat, tapi diberikan karena baru masuk Islamnya. Tetapi ketika beliau mengatakan dan imannya sudah tetap, sudah kuat dan merasa mampu hidupnya, tidak perlu zakat lagi, tidak perlu diberikan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih perlu, harus diberikan. Mu'allaf. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Tadi disebut apa tadi? Gharim. Apa? Gharim. Apa? Iya, itu orang yang berhutang dan tidak bisa membayar. Kenapa? Karena hutang itu berat. Ada yang hutang pada bank, ada yang hutang pada koperasi, ada yang hutang pada kakaknya, ada yang hutang pada saudaranya, ada yang hutang pada temannya. Sampai nggak kuat kayak karena kebanyakan hutang. Perlu dibantu dengan zakat. Yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, lihat ini, dia mendirikan masjid. Ada lagi ini guru ngaji, ustadz-ustadzah, TK-TPA, guru ngaji di kampung, serta orang-orang lain. Misalkan penjaga masjid, orang yang suka bertugas azan, guru ngaji, itu berhak menerima zakat. Itu yang berjuang di jalan Allah, penceramah, dai dan lain sebagainya. Paham? Ya, sekarang yang ketujuh adalah hamba saya atau budak. Kalau dulu budak itu dipaksa melakukan pekerjaan nggak dibayar. Kalau sekarang namanya pembantu tapi dibayar. Berarti pembantu itu apakah budak? Bukan. Kalau ada budak itu tidak dibayar dalam melakukan apapun. Maka harus dimerdekakan supaya mereka bukan jadi budak lagi, tapi orang merdeka. Ketika masih menjadi budak, kita bantu dengan zakat. Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, atau orang dalam perjalanan. Ibnu itu artinya anak. Ibnu artinya apa? Anak. Sabil artinya jalan, anak jalanan, atau mungkin gelandangan bisa. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang dalam perjalanan, orang gelandangan yang kesulitan di jalanan, itu namanya Ibnu Sabil. Dibantu dengan zakat. Ada berapa sudah? 8. Baik, sekarang tentukan sikapku. Apa sikap kita terhadap orang-orang yang membayar zakat? Pada pembelajaran kali ini aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengidentifikasi itu bisa membedakan ini yang masuk ini yang masuk ini. Coba kita lihat. Yang pertama, apakah ini sudah bisa masuk dalam yang menerima zakat? Tidak. Apakah ini? Tidak. Apakah ini? Tidak juga. Apakah ini menerima zakat? Wow, tidak sama sekali. Ini lagi tidak. Tidak. Baik. Tuh. Lalu untuk siapa zakat? Ingat ya, zakat adalah untuk 1 orang miskin, 2 orang fakir, yang kedua orang miskin, ketiga pengurus zakat atau apa namanya tadi, amil, keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh adalah di jalan Allah, yang 8 yang sedang dalam perjalanan. Pembelajaran sudah habis. Alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya. Kita tutup pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di sini. Apabila tidak, kita tutup dengan bacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.